Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sukaisi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu kepala sekolah dari asal sekolah saya sendiri dan sekolah tetangga dari Kecamatan Jati 7, yaitu sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SDN Jati 71. Perkenalkan, Bapak. Siap, saya adalah Asep Kusnandar, Kepala SDN Jati 71 sebagai sekolah tertua di Kecamatan Jati 7. Sekolah yang pertama kali ada, bahkan mungkin sejak SM, sekolah muda. Dan sebagai sekolah tertua tentunya prestasinya banyak. Ya, dengan adanya piala ya Pak, dan juga lemari seperti ini. Maaf nih Pak, sebelumnya minta waktunya sebentar terkait Bapak kan ini kepala sekolah yang senior nih. Barangkali kan pasti ada beberapa pengalaman Bapak dalam menangani beberapa masalah di sekolah Bapak, terutama seperti itu. Bisa diceritakan Pak sedikit? Masalah tentunya akan selalu kita hadapi selama kita hidup nih. Tapi kita jangan pernah takut dengan masalah. Buat enjoy hingga kita bisa menyelesaikannya. Contoh kecil, saya melengkapi fasilitas sekolah saya di setiap kelas adanya fokus. Misi saya adalah agar siswa-siswa di saya betah, siswa-siswa di saya tereksplor, dan siswa-siswa di saya itu aktif dan semangat belajar dengan fasilitas fokus. Hanya ada masalahnya frekuensi pemakaian dari rekan-rekan guru. Bahkan saya pernah suatu waktu ada ditanya, ini Infocus bakal dipakai nggak kalau lebih banyak di Asep? Oh ya pastilah, guru-guru di saya kan harus bisa menggunakan Infocus. Nah, real itu ternyata frekuensi penggunanya sangat minim. Bagi saya itu adalah sebuah masalah. Sementara bagi guru itu tidak merasakan adanya masalah. Jika dalam beberapa kali briefing saya ngobrol dengan mereka, dibahas di rapat sudah, masih belum ada penyelesaian. Hingga saya hanya menuliskan masalahnya itu, ngobrol satu persatu ngobrol. Kenapa Bu tidak suka pakai info? Jawabannya udah Bu, kenapa hanya jarang sekali jawabannya dengan beragam jawaban yang beda, hingga saya bisa menunjukkan kompetensi di guru saya itu bukan dalam hal IT, dalam hal khusus satu program penyajian pembelajaran melalui Infocus. Nah, itu yang membuat saya menyelesaikannya dengan mengadakan in-house training di sekolah khusus untuk mendongkrak kompetensi penggunaan TIK dalam bagian pembelajaran. Jadi dirasakan tidak ada konflik, tapi bagi saya konflik karena sayang kan sarana dan prasarana tidak digunakan. Payung Pak. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak identifikkan tadi, apakah termasuk nilai etika atau bujukan moral atau ada kedua-duanya seperti itu? Dua-duanya ada.
dua-duanya ada ketika muncul dilema etika itu adalah sebuah penyelesaian yang dua-duanya benar. Sedangkan kalau kebutuhan moral itu benar melawan salah. Kenapa ada dua-duanya padahal hanya sebatas penggunaan fokus di kelas. Ketika si guru jarang menggunakan infocus, itu benar dibenarkan karena kemampuannya sangat minim. Sementara saya menuntut ke guru itu harus bisa. Kemudian si siswanya agak kurang bergairah. Bukan semuanya benar semua hingga pada akhirnya saya menyelesaikannya. Si guru saya pahami ketika kompetensinya penguasaan teknologi pembelajaran yang sangat tinggi, ya dia tidak merasa salah, dan menurut saya pun dia benar. Oh ya, bisanya hanya segitu. Oke, tapi saya selaku ego seorang kepala sekolah, sekolahnya harus maju, siswanya harus betah di kelas, sehingga saya timbul kalau bahasa tadi itu nilai rujukan moral. Ini antara benar dan salah. Saya tetap menyalahkan si guru. Kenapa si guru tidak bisa mengikuti perubahan dalam hal penguasaan teknologi informatika, teknologi pembelajaran? Keinginan saya, mereka aktiflah menggunakan infocus, buatlah semua peserta didik terhipnotis dengan penyajian pembelajaran dia, hingga si anak terbengong dan ingin mencoba, ingin melakukan, tidak hanya mendengar. Hingga saya buatkan program dalam sebuah rapat, mari kita adakan IKT untuk pembuatan slide PowerPoint yang akan digunakan mereka pada saat ngajar. Nah, kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak cara mengambil suatu keputusan itu? Diambil satu keputusan yang tepat melihat dari sama-sama benar, mengambil nilai kebajikan yang Bapak yakini. Dua-duanya sama-sama benar. Saya mengambil keputusannya dogmatis. Saya langsung mewajibkan mereka harus, karena kapasitas sebagai seorang guru harus bisa mengikuti perubahan. Saya nggak mau lah mendorong sapi. Misal sapi itu kan kalau didorong-dorong terus, karena rekan-rekan di guru saya semuanya sudah sarjana, pintar-pintar, muda. Ketika ada perubahan alergi, itu saya yang tidak suka. Jadi bergeraklah dalam ketidaknyamanan biar tetap bisa mengikuti perubahan. Awas jadi guru penggerak itu tidak nyaman sebenarnya ya. Orang lain udah pada pulang nih, tapi kan mau bergerak dalam ketidaknyamanan untuk menuju sebuah perubahan. Jadi penggerak yang hebat. Terutama ada kesadaran dari diri sendiri. Nah itu sadar di guru saya juga akhirnya tumbuh kesadaran. Oh iya, saya selaku guru harus selalu meningkatkan kompetensi. Itu yang saya motivasi dari mereka. Ketika saya suruh manut, tapi hatinya tidak berat. Tapi ketika saya suruh program sekolah, kemudian dia sadar, oh iya, saya sebagai seorang guru harus siap dengan segala perubahan, harus siap dengan sebenarnya belajar itu tidak nyaman, benar nggak? Orang lain mau tidur lah. Oke, lanjut ya. Ya, pertanyaan ketiga ya Pak. Kira-kira langkah apa atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini menghadapi masalah tersebut? Apakah ada prosedurnya atau langkah-langkah yang Bapak? Prosedur yang saya terapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun konflik. Kalau tadi yang saya ucapkan bukan konflik, tapi masalah. Sebuah masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah. Keinginan seorang kepala sekolah yang menginginkan kelasnya nyaman bagi siswa, semua sarana prasarana terpakai, jadi tidak mubazir. Ya saya identifikasi, saya cari sebenarnya apa menjadi penyebab mereka tidak sering menggunakan infocus. Saya tanya, saya ngobrol satu persatu, hingga saya menyimpulkan bahwa mereka kompetensinya harus didongkrak. Maka saya lakukan itu ketika di internal sekolah, tapi ketika masalahnya lebih luas ya tentunya saya
berhubungan dengan stakeholder yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah ini. Yang pertama tuh mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Mengidentifikasi itu langkah utama. Nah, pertanyaan yang keempat ya Pak ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika? Berarti termasuk dilema etika kan yang kasus Bapak ceritakan ya Pak ya. Hal apa saja? Yang dianggap efektif itu menurut saya kolaborasinya dengan mengemukakan keinginan saya sebagai kepala sekolah dalam sebuah forum. Saya sebagai seorang kepala sekolah tidak ada apa-apanya jika tidak didukung oleh seperti ini. Jadi tetap musyawarah yang paling efektif, saling ngobrol santai, bukan mencari masalah baru ngobrol santainya, tapi menyelesaikan masalah. Ada lagi nih Pak pertanyaannya ya. Nah, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Bapak? Tantangannya sebenarnya banyak, tapi tidak dianggap sebagai tantangan. Kenapa? Kendala. Tidak dianggap sebagai kendala karena on proses. Jika kita menganggap itu adalah sebuah tantangan, maka tidak akan mungkin. Tapi ketika on proses, wah ini harus diselesaikan, kita datangi, saya kata kuncinya komunikasi. Komunikasi, menyampaikan keinginan kita, menyampaikan hal-hal yang baik jika itu dilakukan, maka semuanya selesai. Jadi jangan harap ketika ada kendala, wah ini berat, enggak. Kita datangi, kita masuki ke tantangan itu hingga semuanya cair dan bisa selesai. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan masalah tersebut? Apakah dikoordinir jadwalnya harus hari ini? Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah yang Bapak alami? Terkaitan dengan jadwal untuk menyelesaikan sebuah masalah, saya tidak menjadwalkan khusus. Hanya saya pastikan bahwa tingkat emergensi masalah itu, ketika ada sebuah masalah yang harus segera selesai hari itu, maka saya tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan dalam masalah yang Bapak hadapi? Pemikiran saya di sekolah itu adalah sebuah teamwork. Artinya teamwork itu yang harus bersinergi. Jadi semuanya guru yang ada di saya mempermudah penyelesaian masalah, mempermudah, dan mereka akan siap ketika disuruh mengidentifikasi, disuruh menceritakan kronologi duduk masalah, semuanya siap. Jadi tidak ada bahasanya satu orang spesial nih bisa menyelesaikan konflik ini. Guru-guru di saya semuanya bisa menyelesaikan konflik dan bisa diajak berbicara ketika dibutuhkan data. Terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil suatu keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga itu pemikiran yang semakin bisa menyusun dan mengurai permasalahan, karena sering mungkin menghadapi masalah hingga kita punya kemampuan khusus mengambil sikap yang seperti apa, mungkin bahasa yang lebih kerennya apa, bijaksana atau dewasa atau yang pasti tua. Jadi dengan ketuaan berpikir tua dalam arti sering menghadapi dan sering menyelesaikan, ya otomatis saya semakin bijak dan akan semakin. Yang saya takutkan ketika saya memutuskan sebuah masalah, dampak dari keputusan itu yang saya pertimbangkan. Apakah dampaknya positif atau negatif, apakah dampaknya berbalik ke lembaga saya justru jadi bumerang, atau dampaknya justru yang semakin negatif seperti ini. Jadi Bapak kalau mengambil keputusan itu melihat dari sisi baiknya atau sisi negatifnya itu ya tidak kira-kira tidak merugikan pihak lain ya Pak ya. Dan saya utamakan adalah untuk kepentingan lembaga dan kepentingan peserta didik. Berpusat pada murid. Alhamdulillah
menerapkan berdiferensiasi secara tidak langsung ya Pak ya. Bapak kira-kira terima kasih setelah sudah meluangkan waktu dengan berjalannya tugas calon guru penggerak dengan adanya bantuan Bapak. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lebih belajar banyak dari kasus-kasus yang Bapak ceritakan tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.